untuk apa ya, kayak mempersingkat, bukan mempersingkat ya, kayak apa ya, kayak mempersingkat topik seperti itu. Terus masa pandemi juga, apa ya, masa pandemi. Pandemi itu, ya aku cuma masa pandemi itu baca-baca buku, baca banyak sekali hal, dan juga terkait kasus George Floyd yang protes-protes Amerika itu, aku dapat link dari Tumblr, jadi aku belajar banyak tentang histori sejarah Black African America. Itu juga nanti bakal apa ya, aku masukkan dalam cerpenku. Apa lagi? Udah, monggo kalau mau nanya. Aku bingung. Semuanya udah ini di videoku sih. Udah Aku boleh nanya, Nar? monggo. Oh, Silahkan. Oke, sebenarnya ada dua. Yang pertama itu, kamu kan suka baca buku, tapi sekarang pada pandemi ini kamu kan gak bisa keluar beli buku. Jadi kamu jadi membaca ulang semua buku yang kamu punya, yang belum kamu baca, yang baca buku yang sebelum kamu baca, atau gimana? Apa ya, belakangan semenjak SMP kelas 9 sampai kelas SMA itu aku udah jarang baca buku. Baca buku, terus habis itu ya aku mencoba untuk membaca buku-buku yang terlupakan, terabaikan. Ya, makasih. Jadi aku mengulang baca buku sih, mengulang baca buku. Oke. Yang kedua, kata kamu ke aku, kamu kan gak suka Wattpad. Kenapa kamu pakai? Oh wow. Ya, apa ya, karena ya aku mencoba sih. Aku mencoba, aku nggak apa ya, prejudice, apa ya, kayak prejudice tuh. Aku mencoba untuk nggak menjudge gitu, karena ya Wattpad tuh salah satu apa ya, kayak platform yang mudah bagi penulis. Semuanya kan ada di sana. Jadi ya aku mencoba milih Wattpad, terus habis itu aku mau kirim-kirim lagi sih. Halo, udah? Aku mau nanya, Oke, lanjutin silakan, pertanyaannya. Lanjut pertanyaannya si Tata ya. Dari Wattpad itu kamu udah dapat respon belum? Misalnya dari Kalau respon ini belum sih. belum ada ya. Belum. Tapi sebenarnya di platform itu memungkinkan nggak kamu memperoleh respon dari pembaca? Sebenarnya sih kalau dilihat dari ceritaku itu agak susah ya. Dan juga karena satu hal mungkin karena aku itu kan cover cerpennya itu kan masih nggak terlalu menarik ya. Jadi mungkin karena cover yang nggak terlalu menarik, orang-orang jadi belum baca. Terus juga karena ceritaku itu apa ya, banyak kan kalau cerita di Wattpad Indonesia kan teen lit, kayak remaja-remaja, kayak cinta-cinta kayak gitu. Jadi mungkin ceritaku ini agak-agak nyeleneh gitu. Jadi aku ya agak-agak kesusahan di Wattpad. Tapi aku soalnya belum pernah pakai Wattpad.
Di platform itu ada memungkinkan nggak kamu untuk tahu seberapa banyak pembacanya? Kayak kalau di website atau di blog kan kita bisa lihat traffic. Ada kok kayak siapa yang bisa lihat, siapa yang bisa kasih bintang, kayak komen-komentar gitu. Ada. Bisa lihat. Menurutku Wattpad ini menariknya itu tadi ya, kalau memang ada platform itu ada bisa menunjukkan seberapa respon pembaca itu menurutku ditelateni aja. Nah, mungkin cara-caranya aku nggak tahu karena aku belum pernah sama sekali membaca di Wattpad, juga belum pernah, jadi itu bisa jadi keasikan sendiri sebenarnya kalau diulik. Nggak tahu kalau Ubed gimana, Bet? Aku belum pernah buka Wattpad soalnya. Mas Ubed, halo? Nggak ada loh Mas Ubed. Mas Ubed sih nyaranin pertama sih aku pengen pakai blog. Tapi habis itu Mas Ubed nyaranin kalau pakai blog itu kan susah untuk mencari apa ya, kayak audiens gitu kalau kita belum dikenal. Akhirnya ya disaranin pakai Wattpad. Enggak sih saran pakai Wattpad. Antara blog sama Wattpad sih pilihan untuk menge-share cerita-ceritaku. Oh, Wattpad, blog sama Tumblr. Oh iya. Ada yang mau tanya lagi? Halo teman-teman, ada yang mau nanya nggak ke Kenar? Yang lain, mau tanya apa? Halo, suara aku dengeran nggak? Hai Mas Ubed. Sorry, tadi HP ku tiba-tiba panas dan nggak bisa disentuh, jadinya ya tunggu waktu bentar. Ini Nar, apa namanya? Ini terkait, aku malah sebenarnya pengen ini sih komentar aja sih, nggak tahu apakah nanti akan tanya apa nggak. Ini masalah isu menurutku. Jadi Kenar ini menurutku tahun ini isunya tambah beragam menurutku. Tahun ini kayak udah mulai ke agama juga, tapi kayaknya masih ini ya, kamu masih kayak terkhusus pada seksualitas ya? Sama gender. Sama gender ya. Nah, biasanya itu PR-nya orang-orang yang punya pemikiran seksualitas atau teori-teori feminisme yang dalam itu adalah kesulitannya dalam mengartikulasikannya dalam cerita yang ringan. Dan menurutku itu bukan cuma masalahmu gitu loh, itu masalah banyak orang, tapi itu juga artinya itu menjadi tantanganmu gimana caranya isu-isu yang berat ini itu bisa menjadi cerita yang renyah dan ringan, sehingga tidak cuma orang-orang dewasa yang bisa menikmatinya, tapi juga anak-anak remaja. Toh kan sasaran utamamu yang sebenarnya kan remaja, toh bukan Iya, ibu-ibu remaja. RT kan? Ibu RT. Tapi aku banget. Nar, tapi kalau kamu sekarang nih, kamu masih mau tetap fokus di isu seksualitas sama gender atau mau melebar lagi? Sebenarnya sih mau, ya mungkin gender dan seksualitas itu yang utama, tapi aku pengen juga sih kayak merekap semua kayak sosial, kayak masa-masa sosial juga seperti itu. Sama yang utama sih ya mental health, seksualitas dan gender, tapi aku juga pengen
merekap semua masalah problem sosial manusia human. Iya, kayak misalkan ketika sekarang ada isu rasisme di Amerika itu sebenarnya juga bisa ditarik ke isu rasisme di Indonesia gitu kan, terutama Iya terhadap sih. ini sama Papua misalkan, itu kan juga sebenarnya dekat sama kita gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Amerika juga gitu, kita dengan lingkungan Iya. kita aja kadang-kadang juga. Banyak udah Papua Lives Matter di Instagram. Oh ya. Mau nggak Demo Kenar apa? tak kasih PR? Apa PR-nya, Pak? Ini, kalau semua orang yang berkarya ya, mau musik, mau sastra, mau film, atau apapun, itu kan selalu tidak bisa secara awal itu genuine dari apa yang kita miliki. Jadi malah justru mungkin nggak tahu kapan ya tepatnya ya, malah saya menyarankan malah Kenar melakukan riset ya, riset dari media yang ada gitu ya. Meriset apa kecenderungan cerpen-cerpen yang ada di Indonesia umpamanya. Itu bisa dilihat dari usia, bisa dilihat dari mungkin usia ya, atau juga dari gendernya. Coba dibandingkan dengan cerpen-cerpen yang mendapatkan Nobel umpamanya gitu, yang mendapatkan penghargaan. Seperti apa? Maksud saya riset itu juga sekaligus menjadi cara Kenar untuk menemukan menemukan polanya, maupun kalau ngomong isu atau kontennya itu kan, kalau kamu umpamanya ini mau bicara gender gitu ya, ketidakadilan gender, ya mau nggak mau harus baca teorinya tentang gender. Atau mau bicara soal apa ya tadi, misalnya apa tadi kamu mau mengangkat apa tadi, rasial ya, itu ya tetap harus baca di balik itu teori-teori tentang rasialis itu kayak apa. Nah, sehingga lama-lama kamu bisa menemukan yang perlu ditemukan itu kan gayamu menulis cerpen. Tapi kalau ngomong konten itu akan sangat dipengaruhi oleh cara pandang kamu sendiri kayak apa. Maka saya kira dengan cara meriset karya-karya cerita pendek yang ada itu juga bagian atau itu metode cara kamu untuk menemukan keunikan atau genuinemu di dalam urusan cerita pendek itu. Jadi saya itu aja. Coba saya kira bisa diagendakan ya. Sekarang saya kira untuk meriset karya-karya kan nggak terlalu sulit kan, dari dunia maya kan bisa dilacak gitu. Juga misalnya seperti sekarang ada polemik teman-teman sastra yang belum terlalu tua-tua amat juga, yang rame misalnya yang bukunya dipilih untuk dibawa ke mana itu, di Jerman itu atau mana itu. Umpamanya itu kan ada polemik sekarang antara Gunawan Muhammad dengan AS Laksana umpamanya kayak gitulah. Tapi yang paling penting malah karyanya menurut saya. Karya-karya
Jadi menurut saya ini studi literasi, menurut saya studi literasi berangkat dari karya-karya cerpen yang ada. Menurut saya, kalau saya itu caranya. Mungkin sambil atau ya diprioritaskan dulu malah meriset, setelah itu dari hasil riset itu kamu melakukan apa namanya uji coba atau apa saja yang kelak kamu bisa menemukan apa jati dirimu dalam menulis cerpen. Itu dari saya itu. Terima kasih. Oke, Gimana Kak. Nar menurut kamu? Terima kasih. Ya, Ya, bisa sarannya bisa di ini sih. Sarannya. Saya ya jadi coba. menurut saya cerpen-cerpen yang mendapatkan penghargaan itu termasuk cerpen-cerpen yang di negara lain itu bisa dibandingkan dengan cerpen-cerpen di Indonesia. Tapi kamu mungkin bisa memprioritaskan, syukur-syukur bisa dikaitkan dengan indikasi-indikasi siapa penulisnya itu dalam pengertian laki-laki atau perempuan, mungkin juga rentang usianya seperti apa, sehingga nanti apa sih bedanya cerpen yang ditulis oleh orang usia sekian dengan cerita pendek yang ditulis oleh orang usia sekian, atau ada nggak bedanya cerita pendek yang ditulis oleh laki-laki dan ditulis oleh perempuan, itu ada bedanya apa enggak? Oke, kalau dari saya itu menurut saya di masa pandemi ini juga tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan itu, karena ini kan kamu tidak perlu kemana-mana juga gitu. Oke, saran saya itu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ada yang mau tanya atau kasih saran lagi? Udah? Selain Kenar yang melakukan yang berurusan dengan sastra siapa lagi? Aku, Siapa? Imung. Imung. Oke, saya kira Imung juga saya kira bisa juga melakukan itu. Gimana, Mung? Ngomong terus hilang ini, Mung. Pak, Halo, maaf Mung. tadi sempat hilang-hilang, nggak kedengeran suaranya. Oke, saya kira selain Kenar, Imung juga bisa melakukan itu ya, Mung ya. Riset. Ya, menstudi karya-karya yang ada, terutama apa kecenderungannya cerita pendek di Indonesia. Tentu saja tadi ya coba dilihat dari jenis kelaminnya, juga bisa dilihat juga dari usianya. Nah, coba kayak apa gitu kecenderungannya. Penulisnya itu maksudnya. Iya, enggak, maksudnya yang nulis ini laki-laki atau perempuan. Oh. Terus Ya, usianya berapa? Nah, dari usia dan jenis kelamin itu berpengaruh nggak pada karyanya itu. Oh ya, Pak. Juga yang utama adalah kalau memang mau mencoba melakukan penetrasi terhadap isu, ya mau nggak mau kamu harus mau baca teorinya. Saya kira tidak harus baca satu buku ya, bisa baca artikel-artikel, umpamanya kalau ngomong gender ya tentang bagaimana sejarah dan perspektif gender, atau kalau ngomong lingkungan juga sama. Harus punya apa namanya teorinya di situ. Walaupun nanti kelak justru tantangannya adalah dari teori justru harus bisa diterjemahkan di dalam cerita pendek. Iya.
Oke, saya mau kasih informasi aja nih untuk semua dari teman-teman yang menulis review dari film tentang sekolah kemarin. Pak Rum sudah membaca semua itu yang dimuat di web. Dia kasih respon katanya yang dia suka itu yang nomor 2. Nomor 2 itu siapa? Aku nggak tahu. Nomor 2 maksudnya urutannya di web itu. Siapa nomor 2 di web? Ini ada Mas Aji kan? Mas Aji, halo. Oke, dilanjut ya. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi ke Kenar? Halo? Hai. Ada yang mau nanya lagi? Kasih saran, monggo. 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 Ada yang ngechat di kolom chat. Kenapa? Halo Kenar. Halo. Tuh apa? Itu loh tuh. Kenar, Hai Rahel. aku mau tanya, Monggo, silahkan. kesulitanmu pas bikin cerita apa? Kesulitanku ya itu tadi kayak mau apa ya? Merekam semua topik-topik yang ada menjadi cerita pendek gitu. Untuk apalagi untuk remaja, isu-isu yang berat untuk remaja. Kayak bacaan ringan gitu. Oke. Oke, thank Thank you. you. Wah, Belum. Ngapain menyalain kameranya? ada info yang menarik. Yang lain? Hasil? Teman-teman? Oh, bingung. Mong, ada nggak pertanyaan atau masukan buat Kenar? Tidak. Hai Mong. Nggak ada. Bu. Tidak ada. Kalau udah nggak ada pertanyaan atau masukan apa-apa lagi, kita lanjut ke presenter berikutnya. Angel. Bagus banget sih. Oke, Angel, dipersilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya udah pada nonton videoku belum? Sudah. Nah, di video itu kan aku menjelaskan beberapa tentang produkku kan. Nah, selama di rumah itu 1 bulan dari waktu pertama libur, aku nekat buat belajar jahit sama Mola. Nah, itu tuh di situ aku benar-benar kayak cuman lihat caranya itu tuh dari YouTube. Nah, pernah waktu
belum lama ini udah kayak belajar jahit, terus masih susah kan. Itu tuh pernah ada kejadian sampai tanganku ikut muter di mesin jahit dan sekarang jarinya kayak agak sedikit ada masalah gitu. Nah, aku juga jelasin tentang pewarnaan alami yang beda bahan, beda pula cara penerapannya itu. Kayak misalnya kan tegeran sama tegeran tinggi gitu-gitu kan masih kayak berbahan kayu gitu. Itu tuh beda caranya sama kayak indigo. Kalau tegeran itu tuh membutuhkan prosesnya tuh kayak cukup lebih lama daripada indigo. Karena yang masih berbahan kayu itu tuh membutuhkan proses kayak ngerebus, terus nyampurin bahan-bahannya, nanti didiemin dulu gitu. Dan dikasih penguat warna di akhir setelah proses pewarnaannya itu. Sedangkan indigo itu cuman membutuhkan air panas yang terus dicampurin ke warnanya doang. Walaupun indigo campuran bahan-bahannya itu tuh lebih banyak daripada yang masih berbahan kayak kayu-kayuan gitu. Nah, terus kan aku di videonya bilang kalau ada rencana yang benar-benar nggak aku duga gitu, kayak disuruh Happy buat sponsor dari produkku itu. Itu tuh untuk acara berkarya di rumah dari Koper Jogja. Di situ aku dapat apa namanya kayak IG-ku itu terus dipromosiin sama Happy, terus aku ngasih beberapa produkku buat jadiin sponsor gitulah. Udah sih gitu aja. Ada yang mau ditanyain atau kasih pendapat? Rahel. Angel, Bu. Oh iya, Angel, sorry. Angel. Ya, gimana Bu? Motivasimu kok akhirnya memaksa diri kayak gitu, mungkin tadi nekat belajar untuk menjahit itu apa? Ya, soalnya aku mikir, masa cuman buat warna terus gitu loh, Bu. Terus motifin di kain terus kayak gitu kan, kayak nggak ada perkembangan. Sedangkan aku memang dari awal tuh pengen buat produk sendiri gitu loh. Terus yang sudah dibikin apa, baju, apa gitu? Ada kayak tote bag gitu, terus aku buat topi tapi belum sempurna topinya itu. Terus kayak gantungannya itu gantungan koin, dompet koin gitulah. Nah itu mungkin kok sampai tanganmu kejahit gitu tuh berarti apa ya? Mesin jahitmu apa toh? Mesin jahit yang kayak di sekolah itu yang manual gitu? Iya. Tapi pakai dinamo? Iya. Punya sendiri? Iya. Oh. Terus itu selama ini memang belum pernah mengoperasikan mesin jahit ya? Belum sama sekali. Oh, nah itu mungkin penting untuk memperhatikan keselamatan kerja ya. Ya itu waktu awal-awal banget sih. Ya, tapi mungkin ini selama pandemi itu nih kamu ketoknya banyak progres gitu. Ya lumayan. Ya itu aja, makasih. Ya makasih Bu. Ada lagi? Iya, saya boleh nanya? Iya Bu, silahkan. Ini kan waktu masa pandemi kan mau nggak mau Angel tinggal di rumah gitu ya. Iya. Itu
kok kelihatannya malah lebih produktif gitu loh ketika harus di rumah. Nah, menurut Angel itu kira-kira sekolah itu harus terus masuk tiap hari atau mungkin cukup dengan tutorial seperti itu, mungkin nggak harus masuk tiap hari, tetapi kamu bisa melakukan mungkin risetmu itu ya, itu tidak harus di sekolah kayak gitu. Itu kira-kira menurut Angel gimana? Ya kalau menurutku sih karena aku lebih bisa kerja di rumah, jadinya ya gimana ya, bingung Bu. Bingungnya gimana? Ya kan kalau misalnya di sekolah masuk setiap hari, tapi di sekolah pun aku nggak ngapa-ngapain gitu loh Bu. Sedangkan kalau di rumah aku lebih bisa kerja gitu. Ya, berarti kan sebetulnya bisa kan ya, sekolah tuh nggak harus tiap hari gitu ya. Mungkin perlu ketemu seminggu sekali atau 2 kali hanya untuk apa ya, tutorial atau untuk saling apa, bisa konsultatif aja gitu loh, nggak harus di apa tiap hari harus begini. Nah, sebetulnya masa pandemi ini juga kita jadi paham gitu ya, paham tentang diri kita sendiri, kemudian apa minat kita, dan bagaimana mengembangkan. Nah, kira-kira kalau ke depannya, sekarang kan sudah didengung-dengungkan apa, new normal gitu ya. Nah, apa yang dibayangkan Angel kira-kira? Atau misalnya usulan Angel, apakah mungkin sudah nyaman sekolah yang seperti ini saja, mungkin ketemu hanya seminggu sekali, atau tiap hari seperti kemarin 5 hari sekolah kayak. Menurut Angel gimana? Kalau aku sih jujur lebih nyaman kayak sekarang. Kayak masuknya tuh jarang. Ya. Oke. Jadi bukan berarti tidak masuk sekolah itu bolos gitu ya, pulang gitu bukan ya, tapi justru kamu bisa lebih menguatkan dirimu sendiri, lebih bisa berkarya lebih baik gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi mungkin yang mau tanya atau kasih pendapat? Ya, Mas, apa? Anu loh, kamu itu kan belajar jahit berarti dari YouTube full ya? Nggak tanya yang ahli-ahli atau... Habis lihat YouTube, aku tanya tanteku. Oh, tanya tantemu. Terus berarti pas jahit kamu didampingi tantemu nggak? Aku belajar, iya sih, belajarnya di rumah tante sih. Nah, aku mau cerita mau tanya sih sebenarnya pas kamu belajar itu kan di YouTube itu kan biasanya kan juga akhirnya banyak video-video berkaitan yang mungkin lagi tren ya. Nah, kamu pas searching itu kamu juga lihat nggak kira-kira sebenarnya tren orang-orang menjahit itu yang kayak gimana sekarang kayak gitu. Dan kenapa pilihanmu sekarang dompet itu? Kenapa kamu pilih dompet itu? Kenapa? Apa karena itu sedang tren dibikin orang atau ternyata memang lebih mudah atau apa? Kalau buat dompet tuh aku memang sengaja cari yang gampang-gampang dulu buat aku buat aku jahit gitu loh, Mas. Oh, iya. Berarti bukan karena tiba-tiba sedang ngetren dompet kamu dompet enggak. Karena memang tingkat kesulitan itu ya. Iya. Oke. Terus untuk warna-warna kamu belanja lagi nggak? Bikin lagi nggak selama pandemi ini? Aku buat tapi kayak lebih ke indigo. Kenapa? Karena baku lebih mudah atau memang selera? Lebih suka warnanya aja dan cara-caranya tuh lebih enak aja itu loh.
Oh. Kalau indigo dari apa toh? Aku beli udah bubukan itu. Oh, udah bubuk. Iya. Itu ada pohonnya ya di samping TA Salam itu ada pohon indigo. Dulu lebat banget, tapi kemudian ditebangi. Tapi kayaknya masih ada 1-2 itu ada ya, pohon indigo ada. Iya. Mas Ubed udah tahu belum? Belum, Bu. Belum belajar pewarna alami ini malah. Mau belajar sama Oke. Angel sama Ya. Grace. Coba Angel. Iya, Pak. Gini, belajar kan bisa dari apa saja, dari siapa saja ya, termasuk sekarang bisa dari YouTube. Nah, saya kira yang paling penting, oke, tetap aja di samping secara teknis mau membuat apa gitu ya, juga seperti yang tadi diomongkan Ubed, tetap harus belajar tentang sekarang yang lagi ngetren apa, yang lagi musim apa itu bisa apa namanya jenisnya, tetapi juga bisa soal warna, bisa soal model dan sebagainya. Itu bisa dompet kayak mau baju kayak dan sebagainya. Mungkin yang harus ini tantangannya adalah apa dari hasil belajar teknis itu apa inovasi yang kamu temukan. Jadi dari lihat tadi di YouTube yang temuanmu itu apa yang baru dari apa artinya tidak sekedar tidak sekedar fotokopi gitu, tetapi temuanmu sendiri apa dari hasil belajar melalui YouTube itu satu. Yang kedua saya kira tetap secara fisik ya, walaupun sebelum bentuk jadinya nanti yang diperlihatkan orang lain, menurut saya konsepnya juga harus ada. Maksud saya umpamanya kamu mesti gambar, mesti bagaimana dari gambar yang kamu atau yang sudah didapat dari YouTube misalnya, lalu kreasimu apa. Nah, itu menurut saya harus ada di dalam dokumen dokumen teknisnya itu. Nggak tahu itu namanya gambar pola kayak apa dan sebagainya. Termasuk saya dari aslinya begini, saya mencoba untuk menambahkan ini dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan hasil inovasi yang kamu temukan dari belajar di YouTube itu. Kira-kira begitu ya Angel ya? Iya, Pak. Jadi suatu saat yang dipresentasikan justru itu. Justru kalau di YouTube kan pasti, kalau kamu bikin video kan pasti udah langkah-langkahnya itu kan yang di-shoot kan. Nah ini malah justru bikin yang gambarnya. Kalau mungkin kamu punya ide baru juga tertuang di situ. Mungkin juga konsep warnanya kayak apa dan sebagainya. Termasuk tahap-tahapnya sampai akhirnya jadi sesuatu. Oke, itu saran saya. Ya, makasih, Pak. Ada lagi mungkin? Satu lagi, Angel. Iya, Bu. Yang tadi loh, kan kamu diikutkan Happy untuk jadi sponsor produk. Nah, itu kan hal baru ya. Iya. Ini mungkin pengalaman baru apa yang kamu peroleh dari kegiatan itu. Gimana, Bu? Yang bareng Happy itu loh, jadi sponsor produk gitu. Itu kan suatu hal yang baru gitu ya. Iya. Nah, itu dari pengalaman itu jadi belajar apa gitu? Dapat sesuatu apa?
Ya, aku jadi kayak, kan itu yang dibuat jadiin sponsor buat Happy itu kan hasil jahitanku sendiri kan, Bu. Nah, dari situ tuh aku jadi kayak belajar yang mau aku kasihin ke orang tuh harus yang paling baik gitu loh. Dari cara jahitnya, cara mulanya itu harus aku perhatiin kayak gitu. Oh, jadi punya standar gitu ya? Iya. Berapa produk? Kemarin aku ngasih 3 macem. Terus itu apa manfaat selain itu apa yang diperoleh dari situ? Cuman itu sih, Bu, yang aku rasain baruan. Oh, artinya ini program ini masih berlanjut nggak tuh? Kayaknya udah pengumuman. Terus? Aku belum dikabarin lagi sih sama Happy. Ya, ya. Biar ditunggu kabarnya ya. Ya. Kasih. Iya, Bu. Jel. Ya. Mau tanya lagi dong. Apa, Mas? Kamu kan selama ini kamu fokusnya di pewarnaan ya? Pikiran nggak kalau kamu nggak cuma di pewarnaan juga, tapi di apa istilahnya modeling atau apa gitu loh, yang bukan jadi model, tapi yang itu loh bikin bajunya itu loh. Jadi kamu tetap di pewarnaan ya. Jadi tetap pada pewarnaannya, tapi kemudian dikembangkan. Nggak cuma mewarnai, tapi juga bikin misalkan dengan teknik shibori kamu bikin gaun, bikin apa hoodie apa gitu. Nah itu kan akhirnya kamu berkembang ke trend fashion sekarang kayak gitu kan. Iya. Ya, nah, kamu sebenarnya bisa riset juga dari tahun ke tahun yang fashion yang diminati atau yang dipamerkan, yang punya cukup apresiasi nggak gimana gitu. Aku juga rencananya mau kayak gitu, tapi kan ya harus cari-cari dulu kayak gimana. Terus ya masih ntarlah mikir dulu, dipikir. Abang sekarang mumpung pandemi toh, kamu tuh di rumah punya waktu untuk riset, Ya ngumpulin aku masih pengen itu loh, Mas. Masih pengen, Oh iya. Penting itu. Aku dulu tanganmu katanya ono sing terluka iku mau. Ini. Bengkok. Gak apa-apa, itu harga dari usaha ya gitu. Pak Chandra. Itu loh Pak Chandra. Fokusnya di fashion itu loh. Pak. Halo. Halo Mas Ubed, kenapa? Halo, ada masukan nggak buat Angel? Oh, belum. Aku baru gabung soalnya nih. Dengerin dulu aja. Yang lain dulu mungkin. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya, kasih pendapat? Kayaknya sudah semua. Nggak ada. Ya udah kalau gitu lanjut ke Foni. Nih. Ini aja. Oke. Ya. Apa itu? Kamu menggeser. Enggak.
Halo teman-teman, selamat siang. Siang apa sore? Sore. Siang menjelang Halo, sore. Sebelumnya teman-teman udah lihat video aku belum? Udah. Sudah. Nah, dari video itu kira-kira ada yang mau teman-teman kritisi atau ada yang mau disampaikan gitu ke aku? Nanti kalau misalnya teman-teman kasih tahu aku ada yang gimana gitu, baru aku jelasin secara detail gitu. Kalau secara videonya sih menurutku udah bagus sih. Oke. Maksudnya kayak kamu dapat info gitu nggak dari videoku, atau ada hal yang mau kamu tanyain gitu nggak ke aku? Saya belum terbayangkan. Atau aku coba nonton lagi aja deh. Oh, kalau gitu aku sedikit cerita dulu ya. Jadi secara garis besar isi video aku itu tentang aku jelasin sedikit tentang presentasi tengah semester lalu. Jadi di presentasi tengah semester lalu itu aku ada presentasi tentang produk-produk turunan dari minyak kelapa sama VCO. Nah, itu ada sabun, sampo, dan pokoknya macam-macam lah gitu. Tapi di semester ini aku kayak mutusin buat lebih fokus belajar tentang proses pembuatan sabun dulu, karena pas awal aku pikir tuh mudah-mudah gitu, padahal sebenarnya agak susah-susah gampang gitu bikin sabun itu. Jadi di semester ini aku fokus belajar tentang sabun dulu. Terus pas di awal-awal itu sempat aku nggak ngapa-ngapain karena nggak punya bahan buat bikin sabun, nggak punya bahan apa-apa buat praktek. Terus aku akhirnya nutupin waktunya baca buku tapi nggak selesai. Terus aku belajar bahasa juga di YouTube sama belajar main gitar. Nah, terus di bulan Maret sama April gitu baru aku dapat info dari Bu Tuti kalau Maret apa April. Pokoknya antara Maret sama April, Mei gitu aku dapat info dari Bu Tuti kalau ada salah satu Fasil Salam yang jual minyak kelapa. Terus baru aku pergi ambil minyak kelapanya, baru mulai praktek lagi itu baru kemarin-kemarin gitu. Gitu teman-teman. Aku mau komen ke hasil sabunnya aja sih. Itu nanti ke depannya mau kamu apain font sabunnya? Kamu dijual gitu atau gunain sendiri? Sebenarnya masih pengen ku pakai sendiri dulu biar aku tahu udah layak dipakai gitu apa belum. Soalnya kan beberapa kali aku bikin sabun. Terus ada yang pas aku pakai tuh terlalu lembab, terlalu keras, berbusa. Terus ada yang nggak berbusa juga. Jadi masih pengen ku pakai sendiri dulu. Benar-benar pastiin. Berarti masih dalam tahap uji coba ya? Iya. Oke. Kamu di videonya jelasin rencana ke depan nggak sih, Mon? Sepertinya enggak deh, aku enggak jelasin rencana ke depannya mau ngapain. Yaudah, kalau gitu rencana ke depanmu apa? Kan aku juga sempat diskusi sama Pak Dira, sama Ibu Sandra juga tentang prosesku selama di rumah aja. Terus ada usul dari Pak Dira, katanya coba aku belajar tentang kayak asal-usul sabun dan hubungan-hubungan ke hubungan sosial gitu loh. Kenapa orang-orang malah lebih milih pakai sabun yang konvensional dibandingin bikin sendiri, atau kayak awal datangnya sabun kayak gitu-gitu Mong. Hubungan sabun dengan sosial gitulah kata Pak Dira, kita coba belajar tentang itu. Jadi mungkin
di semester depan ya itu jadi salah satu yang mau aku riset gitu. Gitu. Oke. Foni, aku mau nanya. Bentar. Oke, silahkan. Kamu udah nemuin manfaat belum dari sabun yang Mbok buat? Manfaat Ya, ke aku kalau gitu misal, atau gimana? Maksudnya? Manfaat dari sabunnya. Kayak misal kalau aku beli sabun kan itu ada manfaatnya tuh buat mutihin, apa buat hilangin jerawat. Nah, sabunmu itu ada manfaatnya apa enggak? Oh, sebenarnya tuh kan aku udah bikin beberapa kali, udah sekitar 6 apa 7 kali gitu aku praktek bikin sabun. Nah, sabun pertama yang aku pakai itu bikin gatel-gatel. Bikin gatel-gatel, itu sabun pertama yang aku bikin tuh bikin gatel-gatel. Terus akhirnya aku nggak bikin lagi sabun yang pakai formula itu. Kan awalnya aku campur minyak kelapa sama minyak zaitun yang punya aku di rumah. Terus itu agak gatel-gatel gitu loh kulitku. Terus aku bikin lagi. Terus aku konsultasi sama Mbak Bonita. Mbak Bonita itu salah satu kenalan narasumber yang dikenalin sama Bu Girna. Nah, terus Mbak Bonita bilang, coba nggak usah dicampur apa-apa. Terus aku bikin nggak dicampur apa-apa. Terus masih belum, yang kedua itu belum aku coba sih. Terus yang ketiga, kata Mbak Bonita, coba Foni pakai pewarna atau pewarna alami gitu kan. Terus aku coba pakai daun jati buat jadi pewarna alaminya. Nah, yang pakai daun jati ini, udah aku coba kemarin di tangan aku. Ternyata tuh baunya jadi kayak darah gitu loh. Jadi kayak nggak enak. Iya, jadi amis. Nah, aku coba 2 kali, 3 kali terakhir itu belum aku coba buat pakai mandi karena waktunya belum bisa digunain gitu loh. Jadi nanti kalau aku udah gunain yang baru-baru aku bikin ini, aku kasih tahu deh efek ke kulitku apa. Oke, Fon, makasih. Sama-sama. Endorse sabun aku. Ada lagi teman-teman yang mau tanya, yang mau kasih masukan gitu? Ya, mungkin saya bisa ngasih masukan sedikit ya. Boleh, Bu. Ya, jadi dulu sejarahnya Salam bikin sabun itu sampai butuh waktu 2 tahun untuk coba-coba gitu ya. Jadi dari percobaan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu selama 2 tahun itu ada yang misalnya dipakai itu cepat habis gitu ya, jadi terlalu lembek. Jadi kadang satu yang 100 gram itu 4 hari udah habis. Kemudian juga dipakai itu lantainya jadi putih-putih. Ada juga yang gatel gitu ya. Nah, kemudian tapi kami terus mencoba gitu ya. Dan ternyata dengan sabun ini kan juga masih pakai NaOH gitu ya. Nah, jadi kami tuh nggak sengaja gitu, kemudian waktu itu sabunnya Salam jadi booming gitu ya, jadi dan sampai sekarang bisa diminati. Itu sebenarnya waktu itu nggak sengaja gitu ya, kita punya simpanan sabun, jadi lupa gitu loh, nggak tahu lupa atau gimana, pokoknya produk itu sudah lama gitu. Nah, bungkus-bungkusnya sudah rusak. Yang ketika itu terus kami bongkar, kami bersihkan, dan ternyata sabun yang udah disimpan lama itu justru yang lembut gitu loh, justru bagus banget di kulit gitu loh. Nah, ternyata memang kalau sabun yang baru bikin itu nggak bisa dipakai. Jadi minimal itu disimpan minimal 2 bulan. Nah, itu baru bisa netral gitu di kulit, misalnya untuk kulit-kulit yang sensitif. Syukur kalau lebih lama, tapi yang nyimpan mesti di tempat yang kering gitu ya. Lebih lama tuh sabun-sabun yang organik ini lebih lembut, tetapi resikonya memang kalau terlalu lama, misalnya sampai 1 tahun gitu, wangi ininya sudah hilang gitu ya. Misalnya kan kita kasih ada aroma melati, ada mawar, nah itu
lama memang hilang, tapi sabunnya jadi lembut gitu. Dan kalau kita hanya memakai minyak kelapa, itu memang busanya nggak terlalu banyak. Yang bikin busanya banyak itu sawit. Tapi kan kita, kalau bisa sih kita nggak merekomendasi pakai sawit ya. Kalau bisa pakai minyak kelapa aja. Ya. Itu hanya masukan aja. Jadi memang nggak bisa kalau begitu jadi langsung dipakai, itu nggak bisa gitu ya. Jadi risiko gitu. Itu masih suka di kulit gatel, masih cepat habis gitu ya, terlalu lembek. Jadi memang harus disimpan minimal 2 bulan. Itu pengalaman salam. Oke, makasih Bu Waya. Fon, kamu aku bikin berapa varian, masukan. Fon? Kenapa, Bu? Sorry. Kamu udah bikin berapa varian? Varian maksudnya gimana, Bu? Misalnya ini sabun yang pakai rempah-rempah atau pakai aroma, pakai apa kayak gitu, udah berapa? Oh, aku udah bikin 5 kayaknya. Ada yang pakai minyak zaitun, terus ada yang pakai daun jati, terus ada yang pakai pewangi, sama yang semuanya pakai minyak kelapa. 5 apa 4? Ya, sekitar itulah, Bu. Kenapa kamu nggak ini ya, kalau yang di Ambon, di Maluku itu kan rempah-rempahnya sangat kuat gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa coba yang mungkin di kampungmu banyak gitu, misalnya kopi, kayu manis, pala, mungkin ya itu bisa dicoba gitu ya. Kamu sesuaikan dengan yang di kampungmu itu banyak, itu pohon apa gitu ya, mungkin itu bisa lebih bagus gitu. Oh, udah aku coba pakai kopi juga sih, Bu. Kopi sama bubuk kunyit. Ya. Oke. Oke, Bu. Makasih. Fon. Mau konten Pak Chandra kayaknya. Ya. Iya, Pak Chandra. Fon, aku mendukung tuh usulannya Pak Dira untuk kamu juga punya product knowledge dengan mencari apakah itu sejarah, apakah itu pengaruh ke sosial dari produk yang kita pakai sehari-hari. Karena terus terang kita ini sebenarnya konsumen-konsumen yang sangat tergantung kepada produk-produk sama ini ya, maksud saya produk-produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan itu sebenarnya kemudian menciptakan sebuah pemikiran, sebuah stereotip di pemikiran kita gitu. Contohnya misalnya gini, aku sekarang sudah beralih dari sabun deterjen ke ekoenzim karena aku bikin sendiri. Jadi sampah-sampah buah yang ada di rumah, aku buat ekoenzim dan sekarang udah masa-masa panennya gitu. Jadi aku udah bisa mengganti secara utuh, terutama untuk baju ya. Aku belum bisa untuk shampoo, untuk yang pribadi ya, personal care. Tapi untuk cuci baju aku udah bisa beralih. Dan terus terang, yang pertama kemudian muncul adalah perbandingan antara produk-produk dari supermarket dengan produk yang kita bikin di rumah gitu loh, dengan ekoenzim. Contohnya misalnya, loh kok ini nggak berbusa gitu kan. Nah kemudian kalau sudah tidak berbusa, pertanyaannya adalah apakah ini bersih gitu loh. Nah kalau kamu ke depannya mau juga termasuk mengedukasi orang gitu mengenai produk kamu, bahwa produk kamu ini punya keunikan, punya benefit, punya keunggulan dan lain sebagainya, menurut saya kamu juga harus belajar mengenai informasi di belakang itu gitu loh. Termasuk tadi sejarahnya, pengaruh sosialnya, kandungannya dan lain sebagainya. Jadi pada saat kamu menjelaskan, kamu juga jek gitu loh istilahnya. Bukan hanya bisa menjelaskan proses bikinnya saja ya gitu loh, tapi bisa lebih luas, lebih detail. Oke. Terima kasih Pak Chandra. Kayaknya bagus tuh usulannya Pak Dira tuh. Saya nyambung Pak Chandra itu ya. Iya Bu. Ya Bu, monggo Bu. Ya. Nah jadi bagus gitu loh kalau kamu juga tahu kenapa kamu pakai minyak kelapa gitu loh. Kenapa bukan sawit? Dan kamu bisa menceritakan bla 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 tentang minyak kelapa gitu ya. Dan sawit kenapa tidak
pakai itu gitu, dan itu dampak di lingkungannya apa gitu ya. Jadi keperpihakanmu apa gitu. Nah, sementara sabun-sabun yang pabrikan kan basisnya sawit gitu ya. Dan kita tahu sawit misalnya merusak lingkungan. Nah, kamu bisa menceritakan itu gitu ya. Dan kenapa tadi juga saya mengusulkan misalnya kamu lebih ke rempah-rempah yang ada di Maluku gitu ya. Nah, itu juga sekaligus ya kita membuat sesuatu yang memang merespon lingkungan yang ada di situ gitu loh. Jadi bahan itu nggak harus jauh-jauh dicari. Nah, juga seperti minyak kelapa juga di sana sangat melimpah gitu kan. Nah, jadi itu juga akan menguatkan gitu. Jadi kamu memahami pilihan-pilihan bahanmu, punya alasan-alasan juga secara ilmiah maupun secara sosial gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan kenapa aku lebih memilih produkku seperti ini, karena kamu punya kepedulian apa. Itu aja. Jadi nyambung ya dari Pak Chandra tadi ya. Oke, Bu. Makasih. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, bentar. Mas Ubed, Mas Haji, Bu Tuti. Mas Haji kemarin juga bikin itu tuh VCO kayaknya. Minyak kelapa. Mas Haji. Mana Mas Haji? Oh ini. Aduh ya Allah. Mas Haji. Maaf, Mas Haji lagi online nggak nih? Kayaknya Pak. Ini gimana? Soalnya kemarin ini waktu aku ngobrol sama Mas Haji bilang, aku loh bikin minyak kelapa tuh kok kayaknya simpel gitu loh, nggak susah-susah, jadi nggak gagal gitu loh. Kok si Foni kok gagal gitu berapa kali. Aku juga nggak tahu tuh, mungkin ada proses yang kamu bisa sharing sama Mas Haji. Mas Haji? Mas Haji, mana Mas Haji? Mas Haji tidur kayaknya. Halo guys. Oke, yang lain dulu juga nggak apa-apa sih. Anu aja sih, Van, aku mau tanya, kan besok kita ada kelas 3. Untuk ujian gitu, kamu ada rencana apa? Bentar. Maaf, Mung. Boleh ulang nggak? Kan ada kelas 3 nih. Kamu ada rencana apa untuk ya tentang ujiannya itu, ada persiapan apa? Belum sih. Lanjut, kenapa? Kamu aja, lanjut. Sebenarnya aku belum, kalau secara materi yang belajar matematika, bahasa, dan lain-lain, itu aku belum sama sekali. Tapi untuk kayak aku pengen kuliah di mana, atau pengen nggak kuliah, atau mau ngapain setelah lulus tuh, aku udah diskusi sih sama ibuku sama Pak Dira. Dan itu masih dalam diskusi juga sih, belum ke hasil akhirnya gitu loh. Belum pasti berarti? Belum pasti, ya. Besok kan nggak ada ujian. Amin lah, Bu. Jadi bisa fokus untuk riset lagi nih, teman-teman kelas 12. Amin. Ada Bu ujian hidup. Ujian hidup ya, betul itu. Ujian hidup lebih menantang gitu ya. Lebih berat. Iya. Evan, waktu itu kan kamu udah pernah bikin yang minyak gorengnya, kenapa nggak bikin sendiri? Nah, kalau aku bikin minyak goreng sendiri tuh masalahnya kan aku harus masak, Bu, di kompor gitu. Nah, gasku tuh cepet habis, uangku habis buat beli gas gitu loh, Bu. Oh, ya. Jadi ya aku putuskan buat beli aja minyaknya. Kalau masalah bikin minyak kelapa sih sebenarnya gampang, tapi permasalahannya tuh udah bisa ya.
Iya, permasalahannya bisa. tuh di gas gitu loh, Bu. Soalnya kalau minyak kelapa itu malah sebenarnya kan orang pakai mungkin hampir tiap hari lah gitu loh. Artinya kan konsumennya juga banyak, seandainya ini ke depan mungkin bisa jadi income. Nah, itu. Terus kalau misalnya yang VCO itu kan memang fungsinya kan memang untuk apa ya, untuk ini ya, kecantikan gitu ya. Bisa, Bu. Nah, itu kalau itu kan nggak perlu memasak. Hanya kecantikan ya. Untuk kesehatan gitu ya, Nek, kalau VCO. Iya, bisa juga, Bu. Prosesnya memang ketoknya lebih simpel. Kalau yang waktu itu aku pernah cerita tetanggaku bikin pakai apa seperti ini apa fermentasinya sebelumnya gitu kan. Tapi ketoknya kamu waktu itu cerita pakai cara yang berbeda, yang aku juga belum pernah lihat sih proses. Emang ada beberapa cara sih, Bu, buat bikin VCO tuh, beberapa teknik gitu. Tapi ini Foni tetap mau fokus di sabun. Mau belajar tentang sabun sih, Bu. Oh iya. Oke deh. Makasih, Bu Tuti. Kasih. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ngomong apa? Udahkah teman-teman? Udah nggak ada yang mau nanya lagi? Aku mau, tapi bukan tentang riset sih. Oke. Lebih boleh. Kehidupanmu ini di masa pandemi ini, terus kayak kamu misal masak sendiri tiap kapan, atau ada perubahan positif atau negatif gitu selama pandemi ini? Sebenarnya kalau masalah masak, aku tuh masak kalau lagi mau. Jadi selain kalau nggak mau masak, aku beli makanan ke depan. Ada kan di depan situ. Ada nasi goreng gitu, jadi aku beli deh nasi goreng. Gitu mau. Seperti itu. Lebih sering masak atau lebih sering beli? Karena aku jarang, gimana ngomongnya? Lebih sering masak atau lebih sering beli? Imbang sih sebenarnya. Karena kayak, iya loh, karena kayak misalnya seminggu tuh aku masak kayak 4 kali gitu, beli 4 kali. Masak juga masak apa? Coba masak telur. masak nasi. Kayak gitulah. Oke. Seperti itu. Terima kasih, Im. Fon. Iya, Pak. Kamu kontak-kontak sama keluarga yang di Ambon nggak? Iya. Nah, itu situasinya gimana di sana untuk pandemi ini? Sebenarnya kan Ambon jadi red zone, jadi orang-orang tuh nggak boleh pulang. Udah banyak yang positif juga. Bandara. Termasuk kampungmu? Enggak, kalau kampungku kan masih jauh dari Ambon. Tapi ya mereka nerapin sistem yang nggak kemana-mana, terus nggak boleh ada orang dari luar kota masuk. Ada dampak ekonomi atau sosialnya nggak di sana? Kalau belakangan ini di grup kampung yang mereka nge-share sih banyak tuh keluhan dari anak-anak mahasiswa. Karena kan mereka nggak boleh pulang tuh anak-anak mahasiswa. Terus mereka tuh jadi menuntut pemerintah untuk kasih mereka bantuan gitu loh, Pak. Nah, aku juga ini mahasiswa yang di Ambon, nggak bisa pulang kampung. Yang nggak bisa pulang kampung. Aku sih no comment ya, maksudnya aku tidak bisa membela yang mana-mana gitu loh. Nah,
Jadi aku diam aja sambil baca aja keluhan-keluhan mereka. Banyak yang mengeluh katanya, kenapa kita nggak dipulangkan aja? Soalnya di sini juga susah gitu. Kan orang tua dari kampung nggak boleh ke kota. Terus kita mau dapat uang dari mana? Mau bla 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 gimana gitu loh. Jadi kayak banyak keluhan aja dari anak-anak mahasiswa. Kalau secara umum masyarakat yang lain secara ekonomi terdampak nggak? Kayak misalnya mereka panen, kemudian panennya sulit untuk didistribusikan misalnya, untuk diangkut, karena transportasi terbatas misalnya, atau toko-toko nggak boleh buka. Nah itu Ada belum, nggak dampak? Terutama di kampungmu, Co. di kampungku nggak ada, belum apa ya, belum terlalu Nggak kerasa? terdampak sih, belum terlalu kerasa sih sebenarnya. Tapi kemarin sempat heboh gara-gara kan di tempatku tuh ada satu tempat wisata gitu. Terus orang tuh kan jual-jual di situ, jualan apalah kelapa lah, pokoknya jual-jual gitu. Terus kebijakan dari pemerintah buat tutup tempat wisata itu karena kan di situ banyak orang yang pulang pergi dari kota terus singgah di situ kan. Terus disuruh tutup. Nah, ada beberapa pihak yang nggak setuju kalau tempat itu ditutup. Jadi kayak ya udahlah, biasa orang-orang di sana jadi berantem gitu loh, adu mulut. Tapi akhirnya juga ditutup juga. Ya. Terutama tempat wisata ya? Iya. Oke. Ya deh, thank you, Fon. Oke, makasih, Pak. Ada lagi teman-teman? On, dirimu sendiri kirimannya lancar nggak nih? Kenapa, Bu? Kan kamu bergantung juga dari kiriman orang tua gitu ya. Oh enggak sih? Aku kan yang kirimnya kan dari Jakarta. Dari gitu. yayasan, jadi nggak terlalu, iya. Nggak berdampak ya? Iya, Bu. Oh ya, syukurlah. Oke, teman-teman. Kalau udah nggak ada yang mau komentar dan kasih masukan atau kritikan, terima kasih. Oke, Fon. Sukses. Kasih, Pak. Udah poin. Oke, teman-teman. Wah, selamat ya. Makasih sudah mau presentasi hari ini semuanya. Angel, Foni, Kenar, sama tadi yang pertama, siapa tadi? Rere. Rere. Boleh guys, aktif semuanya, boleh. Kita foto. Saya. Sebentar, aku nanya dulu sebentar. Ini Pak Toto, perencanaan lagi kapan? Perencanaan. Enggak, maksudnya dari yang setelah presentasi ini kan mestinya mau melakukan apa lagi atau apa gitu. Oh, kayak presentasi gitu. biasanya di sini ada workshop rapot, Pak, untuk penulisan rapot. Oke. Terus semua udah presentasi ya? Apa belum? Belum, Bu. Berarti besok masih sampai ada? Jumat. Sampai Jumat ya kalau nggak salah. Jam berapa sih mulainya? Jam 1? Iya. Jadi besok juga jam 1 ya? Sebenarnya aku juga mau tanya, kan Jumat kita kan mundur, kan tadi hari Senin seharusnya Grace sama Aman presentasi, tapi karena tanggal merah kan dimundur hari Selasa. Aku kan milih presentasi hari Jumat. Terus, tapi hari Jumat kan pasti yang seharusnya presentasi hari Kamis yang presentasi hari Jumat. Jadi, aku gimana? Enggak lah. Tapi kan, apalagi presentasi. Enggak gitu, Tak. Yang hari Senin dipindahin ke hari Selasa. Ya. Yang Rabu, Kamis, Jumat ya tetap.
Aku Rabu, tetap ini hari apa sih Rabu ya? Iya, harusnya kan Gracia sama Rahman hari Senin, Arsa hari Selasa. Jadinya Rahman sama Gracia pindah ke Selasa. Udah aman pokoknya, tinggal yang Rabu, Kamis, Jumat jalan aja sesuai jadwal. Iya. Oh iya. Itu Nil tuh sama Geta nggak presentasi, belum ada. Nggak tahu. Yang kelas 3 Mbak Rere doang. Oh iya ya, kelas 12. Gimana Kan Pak? udah lulus. Udah lulus loh. Kelas 12 tuh Riko sebenarnya ada video, cuman kayaknya dia nggak mau ngerjain gitu loh. Ada 2 video. Video waktu dia latihan gamelan sama video waktu dia tengah semester. Apa aja waktu masuk mulai pandemi itu loh, kita stay at home. Nah, tapi aku minta dia gabungin 2 video itu biar nggak terpisah. Nggak mau dia. Kalau yang lain mah lost contact, udah nggak mau. I love you like a love song, baby. Ya, mau foto nih. Mau foto apa nggak, Mas? Janda. Iya, saya mau mulai budak. Chan, iki ono ora Chan? Canda ono ya? Iya, Canda. Berhasil masuk nggak? Coba Canda, mana Canda? Ada. Dari kemarin dia nggak bisa masuk. Kemarin nggak bisa, Bu. Sekarang ada kayaknya. Itu ada loh Canda, tapi nggak kelihatan. Bu Girna kaki mati ya atau anjing baru lagi, Bu? Nanti. Kaki udah hilang kapan itu? Hilang lagi. Anjing baru. Anjing baru lagi mati. Udah saatnya meninggal. Kenapa, Bu? Pas presentasi kenar. Pas presentasinya kenar, anjingnya kejang-kejang. Oh. Iya. Ya, cuma. Ya wes guys, mau foto dulu apa gimana? Woi. Kita berdoa dulu buat anjingnya. Kenapa? Kita berdoa. Nggak ketawa Berdoa dulu. Aku tuh jadi ketawa juga. Anjingnya kenapa? Katanya doa dulu buat anjingnya, Bu. Tata yang mimpin katanya. Aku kan bilang gitu ya. Mimpin ya. Cuma ajak doang. Oh, ada. Foto ya, aku nggak tahu. Screenshot. Duluan, sorry. Ya. Ya. Nggak jadi foto, Pak? Nggak jadi foto nih. Dulu. Udah tak fotoin. Loh, ya. Pasti banyak aibnya nih Mas Ubed kalau kayak gitu tuh. Lah. Tahu aku tuh. Oke, teman-teman, ya? terima kasih sudah hadir di presentasi hari ini. Sudah. Sampai besok. Ketemu di presentasi besok. Ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Ibu, makasih, Bu. Dadah semuanya. Jadi, mereka